atau justru memang Kadek Saroca sudah patuh dan tunduk terhadap pemerintahan milik dari Lobuh itu sendiri? Menurutmu, pandanganmu saja lah, serang ikuti apa yang kau tahu saja. Dari apa yang saya ketahui mengenai Kadek Saroca sendiri, dia hanya bekerja dan menjalankan kewajibannya dia sebagai manusia yang dipercaya untuk mengendalikan itu semuanya. Namun dari segi keluarga ataupun silsilahnya itu ada neneknya yang pertama kali melakukan pemberontakan di dalam Lobuh itu. Neneknya. Dan itu adalah manusia satu-satunya pertama yang pernah dijatuhi hukuman pembersihan itu. Pada saat itu. Sudah lama, Pak? Itu sudah cukup lama. Berarti manusia itu, neneknya si Kadek Saroca, Ya, adalah satu-satunya manusia yang tidak percaya dengan pemerintahan si Lobuh. Apa sebabnya? dia melakukan pemberontakan karena dia itu memiliki pemikiran bahwasanya di sini itu hanya akan dijadikan budak saja. Dan dia juga mengetahui bahwasanya bumi itu memang sedang baik-baik saja. Tidak ada huru hara sesuai apa yang diceritakan di dalam Lobuh. Dia bernama siapa? Bentar. Bitunut. Bitunut. Ya. Aduh, sedangkan umur manusia kan terbatas. Jika itu sudah cukup lama, setidaknya ya mungkin bisa saja dia sudah tidak ada. Nah, dari apa dan semua yang sudah terjadi, makhluk-makhluk yang dijatuhi hukuman pembersihan itu, makhluk-makhluk itu secara tidak langsung ataupun berita yang beredar di dalam Lobuh, pasti dia sudah mati. Tapi sama halnya seperti saya masih meyakini bahwasanya istri saya masih hidup. Namun entah di mana saat ini. Belum ketemu sama istrimu? Saya belum bertemu dengan istri saya. Saya masih mencarinya. Ya, nanti semoga berjalannya waktu bisa ketemu, sambil mencari, sambil kita menolong. Itulah yang sedang saya usahakan dan saya harapkan. Berarti dua nama yang terselip ya. Yang pertama Kadek Saroca. Kadek Saroca sebagai kepala mekanik yang mengatur sistem listrik di dalam Lobuh. Ya. Dan salah satunya pemberontak yang pertama keluar dari Lobuh adalah neneknya yang bernama Bitunut. Benar sekali. Namun kejadian itu sudah sangat lama. Tidak menutup kemungkinan karena batas umur manusia itu terbatas, itu juga sudah tidak ada. Baiklah, jika memang seperti itu, saya akan kembangkan informasi ini lebih lanjut lagi. Seperti ini manusia. Saya baru saja memeriksa ke tempat di mana saya bisa keluar dari Lobuh. Ternyata di situ benar-benar banyak sekali makhluk yang menjaganya. Oh, ya pastinya. Karena pintu tidak mau kebobolan. Tapi itu gimana sudah melihatnya? Saya tidak melihat pintunya, namun saya mendatangi tempat itu dan saya sudah melihat banyak sekali penjaga. Maka dari itu saya lebih baik pergi dan menghindar. Memangnya kau memiliki rencana apa? Rahasia. Nanti intinya seperti ini. Kita tidak mungkin bisa tinggal diam atau mungkin tiba-tiba memiliki jalan masuk menuju ke sana kecuali kita patuh dan tunduk
atas semua apa yang mereka inginkan. Jika kita menggunakan hal itu tentunya sangat membahayakan untuk kita. Karena pertama, saya belum pernah ada pengalaman masuk ke dalam tanah. Ya, itu yang harus kami pertimbangkan. Maka dari itu, jika kita memiliki jalan kesempatan untuk melumpuhkan sistem di dalam lobuh, kenapa kita tidak menggunakan jalur itu dulu? Masuk akal atau tidak? Ya, itu memang bisa dilakukan. Namun itu juga akan sangat sulit. Karena dari apa yang saya ketahui dan saya selidiki, dari sistem-sistem itu memiliki ruangan-ruangan tersendiri yang berada di dalam lobuh. Misalkan sistem-sistem yang menampilkan gambaran keadaan bumi di setiap penjuru tempat, itu ada tempatnya sendiri. Tapi sehebat-hebatnya bikinan makhluk pasti ada kelemahannya. Kita fokus pandang satu kelemahan daripada 100 kehebatannya. Itu kunci cara untuk meruntuhkannya. Jika kita hanya berpikir itu kehebatan, kita nanti tidak akan pernah bisa berpikir di mana titik kelemahannya. Kita meyakini satu, sesempurna apapun buatan dari makhluk bukan Tuhan, pasti banyak sekali kelemahannya. Contoh, penerangan Tuhan menggunakan matahari. Di dalam lobuh, karena itu buatan, harus ada sebuah sistem. Itu pun tidak luput menggunakan sumber daya aliran sungai, di mana aliran sungai buatan dari Gusti Allah tentunya kan. Kalau ketiga mati lampu tuh. Dari situ kita harusnya memiliki sebuah pemikiran. Sehebat apapun sesuatu yang mereka ciptakan, tidak mungkin sesempurna ciptaan Tuhan. Dia hanya mungkin berandai-andai membuat sebuah sistem kehidupan dengan pemikiran yang matang, sedikit menyerupai dari pemeliharaan Tuhan di bumi ini. Ya, Benar sekali. Dan kita memang memiliki kesempatan itu, di mana manusia yang memegang sistem itu juga selalu memikirkan neneknya itu yang dijatuhi hukuman oleh pihak pemerintahan dari lobuh. Mungkin saja jika kita bisa berbicara dengannya, tidak menutup kemungkinan dia berpihak dengan kita. Namun jika kita ingin berbicara dengannya, pasti kita juga harus memasuk ke dalam lobuh itu terlebih dahulu, bukan? seperti ini saja. Sementara saya akan mencari satu nama ditunut selaku nenek dari Kadek Saroja. Kadek Saroja. Nah, itu sudah mati bagaimana? Nah, kita gampang, kita ambil bangsa seperti ini yang selalu mendampingi manusia. Koring. Hah? Kau lihat ada koring saya? Ya. Namun dia masih sangat halus karena saya masih hidup. Koring ini akan bisa terlihat sempurna ketika memang raga yang sudah tidak ada, raga yang selama ini dia ikuti sudah tidak ada. Seperti itu ya. Kau ternyata memiliki pemikiran yang berbeda dari manusia-manusia lain. Sama lah. Cuma bedanya mungkin kebetulan saja. Baiklah, jika memang itu menjadi sebuah rencana yang sedang kau siapkan,
Saya hanya bisa mendoakan dan membantu jika saya memang dibutuhkan. Namun saya untuk saat ini harus tetap berhati-hati karena tampang dan wujud saya ini sudah benar-benar dihafal dan diketahui oleh pihak Lopo. Baiklah, jika seperti itu, kamu fokus di luaran Sondemalang, carilah istrimu, dia sangat merindukanmu tentunya. Sama orang lain, itu sama orang lain. Baiklah, Positif saja, cari yang lain saja. saya selalu memegang teguh ucapan terakhir dari istri saya. Saya akan menunggumu di bumi nanti. Iya, itu kan udah lama banget Bu, kejadian berarti. Ya memang sudah cukup lah. Udah sama makhluk lain malah nanti jenengan sakit hati. Ya setidaknya saya menepati janji saya untuk menemuinya di atas bumi ini. Malah kesuwen. Jangan dengarkan nganggur nanti itu jamur. Itu iblis Ya berbentuk sudah. manusia. Jamur. Semoga apa yang sedang kau rencanakan ini benar-benar bisa berjalan dan mendapatkan titik terang. Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sudah sendiri. Lebih mudah. Itu bukan menjadi pikiran saya. Munafik. Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu sih. Anyar. Tapi punya rencana. Kayak Ya Buya, iki kok. Iki dene. Bali iki sih. Ora sih dokon iki. Iki aku dewek kan. Tuh, cepetan. Tapi belum langsak. Dah. Kota Kori ini gara-gara hilang.